Pemirsa, desa wisata memang selalu menjadi tujuan berwisata saat berlibur akhir pekan. Di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, desa wisata Sani-Sani jadi favorit untuk berlibur. Selain menawarkan pemandangan negeri di atas awan, Pantai Pasir Putih juga menjadi incaran para pengunjung. Berkunjung di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara tak lengkap rasanya jika tidak mendatangi tempat-tempat wisata. Berjarak hanya 26 km dari pusat kota Kolaka, desa wisata Sani-Sani menyuguhkan kekayaan alam yang luar biasa, seperti pantai, persawahan, tambak, serta perkebunan cengkeh dan coklat. Dua tempat yang menjadi favorit wisatawan adalah Puncak Indah Kapu serta Pantai Indah Kapu. Puncak Indah Kapu menawarkan pemandangan negeri di atas awan yang dikelilingi hamparan kebun cengkeh yang hijau. Tak heran jika lokasi ini selalu diburu oleh kaum milenial. Spot favorit kedua desa Sani yang menjadi incaran wisatawan adalah Pantai Indah Kapu. Usai melihat sunrise di puncak, pengunjung bisa langsung mengejar sunset di pantai yang dipenuhi dengan sejuta pasir putih. Tak heran jika akhir pekan Pantai Indah Kapu selalu ramai dipenuhi oleh wisatawan yang berlibur bersama keluarga. Pada saat sore bisa dinikmati sunsetnya yang sangat-sangat indah. Dua sudut view yang berbeda. Di sebelah kanan kita akan menikmati view kabut dan di sebelah kiri kita akan menikmati pemandangan laut dan Pulau Padang Marang. Agar supaya kita berharap bahwa tempat wisata ini menjadi milik masyarakat desa Sani-Sani. Siapa yang memperbaiki? Masyarakat sendiri yang memperbaiki. Siapa yang memelihara? Masyarakat sendiri yang memelihara. Turunnya kasus COVID-19 seiring dengan penurunan level PPKM menjadi angin segar bagi industri pariwisata di berbagai daerah untuk bangkit kembali setelah dihantam badai pandemi. Dari Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asdar Rantoro, Anyus melaporkan. Pemirsa, aktivitas wisata di Kota Bandung pada akhir pekan mulai kembali ramai. Salah satunya di kawasan Jalan Asia Afrika yang juga tak kalah menarik dari kawasan lainnya di Kota Faris Manjava. Di kawasan ini banyak wisatawan baik lokal maupun dari luar Kota Bandung yang bersuah foto dengan komunitas cosplay. Para cosplayer juga menghibur wisatawan dengan beragam kostum unik, mulai dari hantu hingga superhero. Selain itu, latar belakang bangunan bersejarah yang banyak di Jalan Asia Afrika menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung. Ya, pemirsa, pariwisata Indonesia mulai kembali bergeliat setelah mati suri hampir 2 tahun. Sejumlah destinasi wisata juga mulai kembali berbenah menyambut hadirnya kembali wisatawan yang telah haus akan liburan. Lantas seperti apa persiapan para pelaku usaha dan strategi apa yang dilakukan agar tidak menjadi klaster tempat wisata? Kita telah terhubung dengan PLT Ketua Umum Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia, Mas Agus Palevi, dan Pak Maulana Yusran, Sekjen PHRI. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Mbak. Baik, saya ingin ke Mas Agus Palevi terlebih dahulu. Mas Agus, ini seperti apa? Apakah tingkat pengunjung sudah meningkat saat ini? Baik, terima kasih. Jadi kami informasikan saat ini bahwa memang sejak 3 minggu terakhir sudah mulai terlihat peningkatan pergerakan kunjungan wisatawan di beberapa destinasi wisata di Indonesia. Hal lain juga yang bisa kita lihat adalah penambahan beberapa jadwal penerbangan untuk rute-rute di beberapa destinasi yang memang saat ini banyak diminati oleh wisatawan, khususnya destinasi-destinasi yang bertemakan pantai, pulau, dan sebagainya, seperti itu. Nah, harapannya memang ke depan walaupun peningkatan mulai terlihat dan kemungkinan dalam waktu beberapa minggu ke depan akan secara signifikan, dan kita sendiri menghadapi akhir tahun, akan tetapi hal yang sangat penting yang harus kita terapkan yaitu tetap menjaga protokol kesehatan karena memang ini penting. Seperti itu, Mbak. Baik, kalau bicara soal pelaku atau pengusaha sendiri, saya ingin tanya ke Pak Maulana, bagaimana Pak kondisinya saat ini atau persiapan yang dilakukan menyambut adanya gelombang wisatawan yang akan terus menaik begitu? Ya, pertama memang kalau kita perhatikan sejak mulai bulan September ya sudah mulai terjadi pertumbuhan di di sektor pariwisata. Kalau saya bicara perspektif hotel juga itu meningkat seiring dengan dilonggarkannya PPKM dan turunnya kasus COVID-nya.
Kemudian yang kedua juga terkait juga syarat penerbangan, cost of travelingnya juga turun ya, karena tidak berlaku PCR tapi antigen. Nah tentu memang kuartal keempat ini adalah kuartal penutup di akhir tahun adalah merupakan chance terakhir, kesempatan terakhir bagi sektor pariwisata untuk tumbuh. Mengingat akhir tahun ini sebenarnya kita kalau dari hotel itu kita bicaranya okupansi dari bisnis turismenya ya. Kemudian yang kedua adalah leisure-nya yang tutup tahun nanti. Walaupun tantangannya adalah dihilangkannya cuti bersama dan kemudian libur akhir tahunnya. Nah kalau persiapan tentu kami berharap memang ini akan terjadi pertumbuhan di kuartal 4 ini, mengingat kuartal 1 2022 pun itu akan terjadi low season. Nah tentu syarat-syarat yang paling utama yang kami antisipasi dalam mengantisipasi ini adalah yang sudah dilakukan adalah masalah vaksin bagi tenaga kerja di sektor pariwisata itu nomor satu. Jadi dengan kesempatan yang sekarang sudah mudah mendapatkan vaksin, kita mendorong semua tenaga kerjanya divaksin. Kemudian yang kedua adalah menerapkan QR Code Peduli Lindungi. Jadi ini yang terus-terusan kita menghimbau agar penerapan QR Code ini dilakukan secara benar. Jadi gunanya penerapan QR Code ini sebenarnya kan untuk mengontrol jumlah volume pengunjung atau tamu yang ada di tempat usaha tersebut. Kemudian yang kedua adalah dengan tujuan untuk melakukan tracing. Jadi memisahkan mana pengunjung yang beberapa sakit atau kontak erat dan mana yang memang mereka sudah melaksanakan vaksin 2 kali. Okay. Nah itu yang menjadi penting, yang menjadi antisipatif. Selain juga yang tentu tidak kalah penting adalah sejak COVID ini kita harus menerapkan masalah prokes. Nah ini yang mungkin yang terus menerus kami himbau agar penerapan ini bisa dilakukan oleh setiap manajemen usaha dan juga kepada masyarakat. Baik, antisipasi dari penyelenggara wisata ya, seperti yang dikatakan Pak Baula tadi sudah dipersiapkan begitu. Sekarang pertanyaannya adalah apa yang diinginkan oleh wisatawan untuk bisa berwisata dengan aman dan nyaman? Mas Agus, kira-kira seperti apa Mas, bisa dikasih masukan? Baik, terima kasih. Yang jelas saat ini industri berupaya untuk mewujudkan salah satu hal yang memang menjadi kewajiban, yaitu memperoleh sertifikat CHSE, di mana sertifikat ini adalah sebagai garansi bahwasanya atau destinasi ataupun hotel, restoran sudah aman dan nyaman untuk mereka gunakan jasanya. Ini penting, dan saat ini memang pemerintah juga sedang berupaya memaksimalkan tingkat pemilik sertifikat CHSE ini, khususnya bagi industri. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah adanya upaya-upaya di beberapa daerah tertentu mengenai penanggulangan ketika ada wisatawan mungkin terpapar di sebuah destinasi. Hal ini juga merupakan garansi bagi wisatawan yang akan berkunjung untuk meningkatkan rasa kepercayaan dan kenyamanan mereka saat berwisata di destinasi. Seperti itu. Baik, bicara soal protokol kesehatan yang tadi dikatakan terus diupayakan ya, diperketat begitu meskipun ada lonjakan wisatawan. Bagaimana caranya? Karena logikanya semakin banyak wisatawan yang datang pasti kontrol atau protokol kesehatan tersebut semakin tidak seketat biasa aja begitu. Boleh silakan Pak Maulana. Ya, jadi ini adalah merupakan tantangannya ya. Kalau di kami di sektor pariwisata ya, khususnya kalau hotel dan restoran itu, saya rasa CHSE itu bukan hal baru ya bagi kami ya. Itu cuma istilah bahasa Indonesia diinggriskan. Syarat perizinan kami sudah mengandung unsur-unsur kebersihan, kesehatan, keselamatan kerja, kemudian juga termasuk lingkungan. Itu dibuktikan dengan masalah IPAL, UPL, belum lagi eskalatornya, gensetnya, pemadam kebakarannya, K3-nya, terus laik sehat, kebersihan, kualitas air. Itu sudah masuk komponennya. Itu semua bukan hal baru dengan istilah-istilah CHSE yang sebenarnya diinggriskan. Seharusnya sesuai Perrekap 13 2020 itu istilahnya di bahasa Indonesia kan. Jadi itu nomor satu. Kemudian yang kedua, memang tantangan kami di sektor pariwisata itu adalah terhadap masyarakat. Jadi kita sepakat tahun 2020 itu bahwa semenjak bulan Juni Presiden juga menyampaikan bagaimana kita semua sudah harus hidup berdampingan dengan COVID. Otomatis perubahan perilaku itu menjadi hal utama.
Nah ini peran ini tentu kita harus bersama, baik itu kelompok-kelompok masyarakat, organisasi, pemerintah dan seterusnya, ini semua harus terlibat. Karena kami juga melihat situasi kebosanan, keinginan masyarakat untuk berperilaku ekonomi kembali, bergeliat ekonomi kembali ini sudah memang sudah lama dipendam dan sudah ada sesuatu yang sifatnya berwisata rekreasi juga sudah lama dipendam, dan ini juga menjadi satu antusias kalau kita nggak jaga bersama tentu akan terjadi dampak negatif di dengan situasi COVID ini. Jadi memang ini sesuatu yang harus bersama, Mbak, baik itu juga dengan tempat usaha maupun masyarakat, terutama dalam penerapan protokol kesehatan 3M tersebut. Nah ini yang sangat sulit dilakukan itu adalah masalah jaga jarak dan penggunaan masker. Ini yang kami perhatikan sering terjadinya pelanggaran, apalagi kalau kita sudah bicara berlibur ya. Oke, demikian, baik. Kalau dari Pak Maulana sendiri sudah tidak asing begitu ya dengan bagaimana protokol kesehatan, karena di hotel dan restoran menjadi standar untuk penilaian begitu. Kalau dari Mas Agus sendiri seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi memang betul yang disampaikan oleh Pak Maulana Yusran bahwa CHSE itu istilah sekarang memang di industri ponsel sudah ditetapkan. Nah, tetapi memang karena saat ini menjadi kewajiban dalam wujud nyata sertifikat CHSE, ya mau tidak mau, suka tidak suka, industri memang tetap harus mengikuti kewajiban ini. Kemudian kami juga sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Maulana Yusran bahwasanya memang tantangan kita ke depan adalah destinasi wisata yang berbasis komunitas atau masyarakat, karena memang dalam hal ini tentunya juga dipengaruhi oleh seberapa besar atau seberapa kuat pengawasan dari instansi terkait mengenai penerapan CHSE ini. Karena di lapangan kita lihat bahwasanya memang kendala kita yang terbesar yaitu tidak adanya pengawasan, baik secara khusus atau secara berkala oleh instansi-instansi terkait mengenai penerapan CHSE, khususnya di daya tarik wisata yang berbau mass tourism atau kunjungan-kunjungan orang banyak. Karena di destinasi mass tourism ini sepertinya pengelola mengalami kesulitan dalam hal pembatasan jumlah pengunjung seperti itu. Tetapi kalau di destinasi atau daya tarik wisata yang memang khusus ataupun di industrinya sendiri seperti hotel dan restoran, penerapan CHSE tidaklah sulit seperti itu. Jadi dalam hal ini perlu dukungan pihak-pihak terkait dalam hal untuk memperketat pengawasan penerapan CHSE, tentunya untuk meminimalisasi terjadinya klaster-klaster baru pemaparan COVID-19. Baik, kita harapkan dengan segala upaya yang dilakukan oleh PHRI serta juga Mas Agus ya bisa mengembalikan gitu bagaimana wisata di Indonesia untuk bisa pulih kembali dan bangkit kembali. Terima kasih banyak Bapak-bapak, selamat sore. Baik, selamat sore. Pemirsa, Ubud, Bali dinobatkan sebagai kota wisata terbaik keempat di dunia versi majalah wisata terkemuka di Amerika Serikat. Dengan penobatan itu, Ubud berhasil mengalahkan Bangkok, Tokyo, dan Seoul. Mendapatkan peringkat keempat, Ubud mengalahkan kota wisata populer seperti Bangkok, Thailand, Tokyo, Jepang, dan Seoul, Korea Selatan. Menawarkan suasana pedesaan, tak heran kalau Ubud memiliki hamparan sawah dengan model terasering yang menawan. Selain itu, Ubud juga dikenal sebagai pusat tarian dan kerajinan tradisional. Para wisatawan bisa menemukan banyak galeri seni, arena pertunjukan musik, sampai panggung tari yang digelar setiap malam secara bergantian di semua penjuru desa. Ya, daftar tahunan kota wisata terbaik dunia disusun oleh majalah Travel and Leisure yang berbasis di New York, Amerika Serikat berdasarkan survei pembaca sejak 11 Januari hingga 10 Mei 2021. Periode tersebut dianggap pas karena banyak negara yang mulai membuka gerbang pariwisatanya. Pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali usai jeda berikut ini.